I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah mereka berhasil mengalahkan bos lantai 10, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Dan setelah usaha yang sangat panjang, kelompok ini juga berhasil melewati lantai 20. Bahkan mereka saat ini tuh udah ada di lantai 21. Tapi sayangnya, setiap anggota party udah mulai kelelahan. Bahkan Ellen saat itu juga mulai mengeluh sambil berkata, "Aku tuh capek banget, jadi ayo kita istirahat." Ngedengar itu, Kabal dan yang lain juga mutusin untuk beristirahat. Mereka pun juga sempat ngobrol-ngobrol dan curhatin perjuangan mereka sampai ke sini. Dan di sini Ellen juga berkata, mereka senang menjelajahi labirin bersama dengan Flamia, tapi tetap aja semakin dalam menjelajah. Jumlah monster yang muncul juga semakin banyak. Bahkan pergerakan dari monster itu juga makin mengerikan. Gak cuma itu aja, perangkap yang ada di dalam labirin juga semakin brutal. Bahkan Guido aja sempat beberapa kali terkena tinju dari jebakan dinding. Mereka pun mulai berpikir, di balik sifatnya yang sangat ramah, Raja Iblis Rimurut ternyata juga jahil. Semakin lama mereka beristirahat, mereka pun mulai jadi semakin lengah. Bahkan Ellen saat itu mulai menyandarkan badannya ke dinding. Tapi sepertinya tubuhnya menekan tombol jebakan. Flamia yang mendengar itu pun sangat panik dan mau bilang sama yang lain. Tapi tanpa perlu dibilang, semua yang ada di sana juga udah tahu. Bahkan gak lama setelah itu, wajah Ellen juga mulai panik karena dia melihat batu besar yang berguling ke arah mereka. Mereka berempat pun langsung berusaha mati-matian lari dari jebakan itu. Dan di tengah pelarian, Kabal melihat sebuah ruangan yang ada di arah kiri. Mereka pun langsung berusaha masuk ke sana. Namun tiba-tiba tangan dari Kabal terkena anak panah di sana. Kabal pun saat itu langsung kesakitan. Ini membuat Flamia jadi sangat panik. Dia pun bertanya apakah Kabal baik-baik aja. Dan setelah itu, Flamia pun langsung mencari potion untuk menyembuhkan lukanya. Namun sebelum ketemu, tiba-tiba lantai di tempat mereka langsung roboh ke bawah. Dan mereka berempat pun masuk dalam jebakan itu. Setelah mereka sampai di dasarnya, terlihatlah beberapa orang saat itu udah nggak sadarkan diri. Bahkan Flamia juga merasakan beberapa bagian tubuhnya nggak lagi bisa digerakkan. Tapi Flamia masih mencoba untuk bangkit. Namun di depan matanya muncullah banyak monster yang sangat mengerikan. Flamia pun saat itu gemetar ketakutan. Bahkan gak lama setelah itu, monster itu pun langsung membantai mereka. Di sisi lain, Rimuru yang melihat kejadian itu dari ruang kendali berkata, "Kerja bagus Flamia." Dan singkat cerita, setelah mulai tersadar, Flamia pun saat itu sangat kebingungan karena dia merasa ada di tempat yang berbeda. Namun gak lama, Ellen langsung berkata, "Selamat pagi Flamia, akhirnya kau bangun juga." Flamia pun saat itu langsung bangkit dari tempat tidurnya sambil berkata, "Seingatku, kita semua jatuh ke dalam perangkap lubang. Dan setelah kita sampai di dasarnya, muncullah banyak monster mengerikan di sana." Ellen yang mendengar itu pun langsung berkata, "Itu memang benar, dan kita semua udah mati saat itu." Mendengar itu, Flamia pun jadi ketakutan
Karena kalau seandainya mereka tuh nggak punya gelang kebangkitan, mereka saat ini pasti udah mati. Ellen yang melihat Flamia ketakutan langsung mencoba menghiburnya. Ellen saat itu langsung menunjuk ke arah langit sambil berkata, "Lupakan saja itu, coba lihat ke arah jendela." Flamia pun saat itu langsung melihat ke arah jendela. Dan betapa kagumnya dirinya melihat pemandangan yang sangat indah di luar. Itu adalah pemandangan kota lantai 95 yang telah dijadikan sebagai tempat penginapan petualang. Bahkan diketahui tempat itu tersambung dengan tangga di setiap lantai labirin. Jika seandainya petualang bisa membayarnya, mereka tuh dibolehkan beristirahat di situ. Tapi sebenarnya, jika seandainya petualang mati di lantai labirin, mereka tuh bakal dibangkitkan di pintu masuk labirin. Tapi karena grup Ellen yang lagi dalam misi Rimuru, makanya mereka tuh bisa pindah ke situ. Flamia yang ngedengar itu pun langsung berkata, "Kau bilang kita bisa menginap di sini, tapi kenapa kita nggak pernah menginap di sini sejak awal? Bahkan Ellen aja belum pernah bilang sama Flamia." Ellen pun saat itu bingung mau menjelaskannya. Ellen berkata, "Itu karena biaya menginap di sini sangat mahal, jadi aku nggak memberitahumu." Dan setelah itu, mereka berdua pun tertawa. Ellen dan Flamia pun langsung merubuhkan badannya di tempat tidur. Mereka tuh seneng banget bisa tidur di tempat yang nyaman. Dan setelah guling-guling seharian di kasur, mereka pun langsung memasuki pemandian air panas. Di ruang pemandian itu, Flamia juga sempat berkata, "Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya aku mandi di pemandian yang sangat luas." Ellen pun saat itu berkata, "Kalau begitu, kapan-kapan Flamia juga harus coba pemandian terbuka." Pemandian air panas terbuka merupakan pemandian yang ada di luar ruangan. Dan itu tuh bukan pemandian campuran. Mereka pun saat itu terus berendam dan melupakan lelah mereka. Tapi di sini, Flamia juga sempat berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, kenapa Ellen tuh bisa nggak takut sama monster yang ada di dalam labirin? Bahkan jebakannya aja udah membuat Flamia gemetar." Ngedenger itu, Ellen pun saat itu langsung menangis. Apanya yang nggak takut? Bahkan jantungku mau copot tiap ada jebakan. Dan setiap kali aku mau mati, tubuh Ellen saat itu selalu gemetar. Tapi di balik itu semua, petualangan yang kita rasakan sangat menyenangkan. Ngedengar itu, Flamia pun setuju sambil berkata, "Aku juga selalu merasa ketakutan. Tapi Ellen memang benar, menjelajahi labirin bersama sangat menyenangkan. Jadi lain kali, mari kita menjelajahi lagi lebih dalam." Ellen yang mendengar itu pun sangat bahagia. Dan setelah sesi mandi selesai, saatnya sesi makan dimulai. Mereka berempat pun langsung bersulang untuk menghormati perjuangan mereka. Semuanya pun saat itu makan dengan lahap. Bahkan Flamia aja sampai nambah-nambah karena masakannya tuh enak banget. Dan di sana ternyata juga ada Raja Iblis Rimuru. Rimuru berkata, "Terima kasih semuanya. Berkat kalian aku bisa menyesuaikan labirin dengan baik." Dan sebagai tanda terima kasih dari Rimuru, Rimuru pun membolehkan mereka makan sepuasnya. Rimuru tuh sebenarnya juga kagum sama mereka, karena Rimuru juga kaget saat tahu mereka bisa sampai di lantai 20. Ngedengar itu, Kabel pun langsung jelasin, itu karena perlengkapan mereka diberikan oleh Rimuru. Kalau bukan karena itu, mereka mungkin bahkan gak mungkin bisa lewatin lantai 10. Rimuru yang kedengar itu pun berniat memperkuat perangkap penghancur. Ini membuat grup Ellen jadi makin panik. Dan gak lama setelah itu, Guido juga mulai berkata, "Master Rimuru, yang membuat kami bisa berjalan sejauh ini juga Flamia. Dia punya kemampuan pendeteksi yang sangat luar biasa. Bahkan menurut Guido, Flamia tuh punya bakat sebagai petualang." Flamia yang mendengar ini pun jadi malu-malu. Flamia berkata, "Semua itu karena Kabel telah mengajarinya banyak hal."
Rimuru pun saat itu langsung tersenyum sambil berkata, "Oi Flamia, bagaimana perasaanmu saat menjelajahi labirin?" Flamia pun berkata, "Itu sangat menyenangkan." Flamia nggak nyangka labirin itu ternyata luas banget. Bahkan perangkapnya juga sangat mengerikan dan monsternya juga berbahaya. Tapi di balik itu semua ada banyak harta karun dan item langka. Bahkan penginapannya juga bikin Flamia sangat senang. Flamia juga berkata dia sangat bahagia bisa berpetualang sama grup Ellen. Bahkan Flamia juga udah membuat janji bakal menantang labirin sekali lagi. Rimuru yang ngedengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Aku senang mendengar kata-katamu. Ternyata yang dikatakan oleh kepala ras suku kelinci memang benar." Dan setelah Flamia ngedengar kata kepala ras suku kelinci, dia pun kaget karena nggak nyangka ayahnya ternyata udah bicara sama Raja Iblis Rimuru. Tapi entah kenapa Flamia saat itu jadi sangat panik. Rimuru pun langsung berkata sama Flamia, "Ayahmu itu khawatir banget samamu. Dia bahkan sampai nggak tidur-tidur. Itu karena Flamia kabur dari rumah." Rimuru pun saat itu meminta Flamia untuk pulang lain kali. Dan setelah Ellen tahu Flamia juga kabur dari rumah, dia pun jadi makin akrab sama Flamia. Dan setelah sesi minum selesai, mereka pun mulai memeriksa harta karun yang telah mereka dapatkan. Dan setelah semua itu, Flamia langsung mendekati Rimuru sambil berkata, "Tuan Rimuru, aku telah belajar banyak hal karena dirimu. Terima kasih karena telah memberikanku kesempatan seperti ini." Rimuru pun saat itu tersenyum sambil berkata, "Aku juga senang karena melihatmu bahagia. Jadi, aku mau kau lebih menikmati petualangan yang baru." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.